teachers, welcome back in Accidental Teachers Channel. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana membuat Google Slide menjadi lebih interaktif dengan menggunakan Peer Deck. Accidental Teacher Time. Jika Anda baru saja mengunjungi channel ini, perkenalkan, nama saya Sari dan saya seorang pendidik. Dan kali ini masih berbicara tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, biasanya para pendidik di masa pembelajaran jarak jauh seperti ini masih menggunakan yang namanya Zoom dan masih menggunakan atau kita masih menggunakan Google Meet dan ya aplikasi video conference lainnya. Dan biasanya kita juga menyediakan presentasi supaya kita bisa presentasi di video conference tersebut. Nah, yang paling umum digunakan yaitu Google Slide. Di mana-mana ya bisa kita temui banyak pendidik yang menggunakan Google Slide. Akan tetapi jika kita hanya presentasi satu arah, tentunya akan sangat membosankan ya. Jangan-jangan mungkin videonya akan dinonaktifkan, suaranya akan dinonaktifkan, jadinya kita ngomong sendiri. Nah, gimana kalau misalnya kita bisa tetap mengajak audiens atau anak-anak didik untuk boleh tetap berinteraksi selama presentasi berlangsung? Ada caranya. Salah satu ekstensi Google Slide yang bisa kita gunakan yaitu Peer Deck. Nah, Peer Deck ini merupakan satu aplikasi yang bisa kita koneksikan dengan Google Slide dan kita bisa gunakan untuk mengajak audiens untuk tetap berinteraksi dengan kita selama presentasi berlangsung. Ya, jadi langsung saja kita lihat caranya bagaimana menggunakan Peer Deck, apa-apa saja fiturnya, dan tentu saja mari kita boleh demonstrasikan sama-sama. Dan silahkan coba. Untuk mendemonstrasikan dari Peer Deck ini ya, maka saya sudah membuat beberapa contoh pertanyaan di sini yang akan kita gunakan nanti pada saat penggunaan Peer Deck. Oke, jadi ini trial questions ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan umum. Kita akan buat ini dengan menggunakan Peer Deck. Jadi nanti kita mau lihat tampilan interaktifnya dengan siswa bagaimana. Oke, yang pertama kita lakukan adalah mendownload add-on ya. Dapatkan add-on. Sudah. Nah, ini karena pertama kali maka kita harus mendownload dulu ya. Sekiranya nanti sudah di-download untuk kedua kalinya kalau mau dipakai maka ini tidak perlu di-download ulang lagi. Ya, kemudian kita klik. Ya, ini sudah lebih dari 10 juta kali di-download. Jadi ini sudah sangat banyak ya. Nah, kira-kira seperti inilah fitur yang ditawarkan oleh si Peer Deck ini. Ada banyak sekali. Ya, ini nanti akan kita explore. Ini dipresentasikan dengan Peer Deck. Kemudian mereka bisa menggambar langsung. Kemudian ya seperti nanti kita bisa melihat. Ya, kita bagikan bagaimana respon anak-anak seperti itu. Oke. Nah, oke, langsung aja kita install. Lanjutkan. Oke, kita masuk. Izinkan. Oke, kemudian lanjut. Selesai. Nah, ini udah bisa kita tutup ya. Oke, setelah kita mendownload Peer Deck, maka akan ada tampilan seperti ini. Ya. Ini merupakan tampilan dari Peer Deck-nya. Ya, jadi di sini ada banyak sekali yang bisa kita buat gitu. Jadi ini ada pilihan baik melalui menggunakan ABC. ABC itu artinya adalah memberikan teks atau menuliskan teks. Choice ini pilihan ganda. Number yang memberikan nomor. Ini menginsert atau mensisipkan website. Menggambar ataupun mungkin draggable, tapi kalau yang ini untuk versi premium ya. Karena di sini saya akan mempresentasikan untuk yang free account, jadi kita bisa coba gunakan. Nah, di sini kita mau complete free account dulu. Ini kita login dulu dengan Google. Kita harus login dengan Google. Ya, kita pilih kita adalah teacher, kemudian kita berikan authorize with Google. Oke, masuk, izinkan.
Oke, kalau Anda mau mau langsung mengisi mengenai school ini juga bisa. Oke. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan 90 hari unlimited access to all Peer Decks ya. Jadi kalau kita daftarkan itu kita dapat 3 bulan, sekitar 3 bulan untuk penggunaan yang premiumnya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk saja langsung. Nah, kita lihat perbedaannya ya, di sini sudah hilang ya. Untuk tanda premiumnya, sekarang kita sudah dapat premium 3 bulan. Nah, di sini merupakan bagaimana caranya menggunakan Peer Deck. Jadi sudah ada tutorialnya juga dari Peer Deck langsung. Ini kalau mau kita publish dan membagikan pelajaran kita atau mau mereview session. Oke, sekarang kita mulai. Kemudian untuk pertanyaan ini, misalnya kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal. Nah, untuk ini saya ingin mencoba dia pilihan berganda. Jadi saya akan klik ini choice, pilihan, kemudian saya klik. Oke, nah setiap kali kita mengklik salah satu dari option atau misalnya bentuk pertanyaan ini, maka dia akan menampilkan ini dulu previewnya. Jadi ini akan tampil di student device ya, di komputer atau di handphonenya murid. Tetapi yang ini akan di classroom projector atau di laptopnya kita gitu. Langsung saja klik next. Nah, di sini kita langsung pilih bisa misalnya 17 Agustus 1945 atau mungkin misalnya Agustus. Ya, misalnya kita bisa buat 18 Agustus 1946 atau mungkin kita bisa buat 16 Agustus 1944. Nah, kalau mau tambahkan lain bisa di sini ya. Ini Agustusnya kok huruf kecil, tapi ya udah deh, biar aja dulu, ini kan contoh gitu. Kemudian kita update slide. There you go. Ya, ini. Nah, pastikan ya jangan menghapus ini. Tenang saja karena ini nggak akan kelihatan nanti waktu dipresentasikan. Ya, karena ini penanda gitu kalau misalnya ini sudah di peer deck kan. Jadi ini peer deck kan yang A, B, C ya. Nah, jangan pernah menghapus yang ini sangat penting. Biarin aja dulu. Oke? Baik, nanti kita akan langsung sama-sama mempreviewkan gimana kira-kira bentuknya. Ya, yang penting kita tahu dulu gimana kalau kita ingin memasukkan pertanyaan dalam bentuk choice atau pilihan berganda. Kemudian yang ini saya akan masukkan misalnya provinsi di Indonesia ibu kotanya Medan adalah provinsi. Kalau berbicara tentang provinsi, berarti saya ingin coba yang draggable, yaitu dengan menarik. Ya, saya ingin cari dulu mungkin sisipkan. Provinsi di Indonesia ibu kotanya Medan adalah. Jadi kalau ibu kotanya Medan biasanya kita tahu ya. Nah, kita buat gambar. Saya mau telusuri internet, misalnya biasanya nggak usah di satu Indonesia deh. Misalnya saya mau buat Pulau Sumatera dulu. Pulau Sumatera. Oke, saya klik. Nah, ini deh yang saya pakai, coba yang ini dulu. Nih, oke, memuat gambar. Ini saya nonaktifkan. Saya buat lebih besar sedikit. Oke, kemudian saya ambil fitur draggable. Draggable ke sini. Ya, ingat ini tadi drag and drop. Kemudian ingat ini ada lagi previewnya, maka nanti di student device-nya akan ada seperti ini. Nah, nantinya murid-murid dapat menarik ini yang seperti lokasi-lokasi ini bisa ditarik ke sini, ke sana gitu, ke jawaban yang paling tepat ya. Nah, ini tampilan di device murid-murid, di sini nanti akan tampilan dari punya kita. Mari kita nextkan saja. Nah, ini dotnya bisa diganti warnanya. Apakah bentuknya seperti ini ya, atau yang bagaimana? Dan warnanya juga bisa kita pilih. Yang mana? Saya mau warna kuning juga bisa. Atau mau menambahkan 2. Misalnya pertanyaannya ada 2, jawabannya itu bisa kita tambahkan yang lain. Tapi karena ini 1, saya buat 1 saja. Kemudian update slide. Oke, kita update.
Ya, sepertinya peer-nya ini sangat senang sekali ya goyang-goyang ya. Dan ini dia agak lama. Oke, ya sudah ada students drag the icon. Ini ya. Kemudian di sini, menurut kamu apakah arti kemerdekaan ya? Jadi ini seperti pertanyaan esai ya. Pertanyaan esai berarti jawabannya di mana murid-murid atau siswa harus membuat satu kalimat. Maka saya klik yang ini, teks. Yang teks ini akan memberi mereka tempat untuk bisa menuliskan jawabannya. Jadi nanti student device-nya seperti ini. How ya. Ini dia nanti yang akan di device-nya di baik di laptop ataupun di handphonenya siswa akan seperti ini. Dan di sini punya kita update. Oke, update. Oke. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir, perhatikan fakta berikut. Nah, di sini saya ingin mensisipkan website misalnya. Websitenya saya sisipkan. Oke, nah ini yang akan tampil di student device. Ini Classroom Projector, next. Nah, langsung saja kita buat alamat email, alamat dari websitenya ya. Oke, saya letakkan di sini. Oke, nah ini dia previewnya. Oke, update slide. Oke, nah ya ini beberapa contoh yang bisa kita gunakan di sini. Nah, ini dia mungkin beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan dalam penggunaan si Peer Deck ini. Kita juga bisa menambahkan audio ke slide ini. Anda bisa cek ya, misalnya Anda ingin menjelaskan, silahkan tambah saja audionya, di record, kemudian di upload. Misalnya saya akan record sebentar, izinkan. Nah, perhatikan informasi berikut. Berikut merupakan informasi tentang Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus yang ditulis di salah satu koran atau sumber berita online di Indonesia. Oke, kemudian saya save. Kemudian add audio. Nah, jadi dia bisa langsung masuk. Ya, ini masih adding audio. Kita tunggu beberapa saat. Oke, nah perhatikan audio included. Jadi dia sudah ada di sini. Seperti itu. Nah, kita mau lihat yang lainnya, misalnya kita klik draw. Untuk draw ini sendiri ada banyak sekali pilihan ya. Jadi misalnya kita mau mereka mau buat seperti ini, my brother likes to go to the zoo ya. Jadi mereka bisa langsung yang mana sih tulisan yang salah di sini, seperti itu. Nanti kita bisa lihat projectnya juga. Oke. Nah, yang menarik lagi dari Peer Deck ini adalah mereka sudah punya template gitu. Jadi template ini yang bisa kita gunakan untuk membuat PowerPoint kita lebih menarik ya. Jadi di template ini kalau kita klik, dia sudah ada lesson builder-nya. Jadi sudah ada bentuk dari slide-nya untuk beginning of the lesson, di awal pelajaran atau selama pelajaran dan juga di akhir pelajaran. Dan juga sudah menyediakan learning development ya. Jadi misalnya beberapa bentuk critical thinking. Misalnya kita bisa menambahkan slide-slide berikut ini ke slide kita. Dan kemudian ini ada beberapa contoh pertanyaan. Ada juga untuk anak-anak yang lebih kecil ya, littles, yaitu grade K ke 2 gitu. Kindergarten ya, sampai mungkin kelas 2 dan lain sebagainya. Kemudian ada juga sample questions like ini misalnya science ya. Nah, ini merupakan slide contoh. Jadi yang bisa kita langsung gunakan dan masukkan slides-nya ke dalam. Misalnya ini. Saya masukkan slides-nya. It is working. Nah, akan tambah slide baru yaitu tentang periodic table of elements ya. Nah, ini di sini perintahnya students draw anywhere on this slide. Jadi nanti mereka bisa menggambar di sini. Kemudian kalau misalnya kita pengen cari yang lain itu kan dari science. Mungkin math di sini ada banyak juga bentuknya yang bisa kalian pilih ya. Langsung. Nah, untuk
ada juga social studies ya. Social study ini juga ada banyak sekali. Nah, mungkin kita bisa buat seperti ini, fact, opinion, seperti itu, dan cause and effects, jadi langsung bisa dituliskan. Nah, ini nanti bisa langsung bekerja dari device-nya anak murid ya, dan mereka sudah menyediakan bentuk-bentuk seperti ini gitu. Kemudian beginning of the lessons, ini merupakan slide-slide yang bisa kita gunakan untuk breaking ya, maksudnya kayak memulai kelas gitu, untuk memotivasi atau menstimulasi motivasi siswa untuk belajar gitu. Jadi seperti misalnya ini, draw or type to things you already knows about today's topic. Ya, jadi ini kita bisa klik misalnya ini yang kalau misalnya anak didik mau menggambar gini. Apapun ya. Jadi ini juga students draw anywhere on this slide. Ini mereka bisa menggambar di sini seperti itu. Jadi ada banyak sekali yang bisa teman-teman pendidik untuk explore nantinya. Nah, sekarang mari kita sama-sama lihat bagaimana ini tampilannya ketika kita sudah melaunch ya, mau menampilkan ke anak didik. Jadi misalnya mau kasih ke anak didik linknya supaya kita bisa langsung belajar seperti itu. Oke, kita langsung di sini ada klik start lesson. Oke, kita akan mulai. Nah, pada saat kita klik start lesson, ya akan ada di sini preview juga. Nah, jadi si Peer Deck ini dia punya dua metode pada saat kita mengajar gitu, yaitu yang pertama student based activity. Untuk student based activity ini kita tinggal kasih link ke murid-murid, kemudian mereka akan belajar sendiri dan mengisi pertanyaan yang ada di situ gitu. Nah, kalau instructor based activity ini merupakan pembelajaran yang secara real time gitu, jadi synchronous ya. Jadi ini digunakan untuk misalnya kita bisa kita gunakan dalam Zoom meeting, ataupun misalnya dalam Google Meet seperti itu. Jadi kalau misalnya secara online ya, atau mungkin melalui media WhatsApp itu kita bisa menggunakan instructor based activity. Jadi kita tetap terkoneksi dengan murid-murid baik jarak jauh maupun di kelas kalau menggunakan komputer ya. Nah, sekarang kita akan gunakan misalnya instructor based activity. Oke, jadi saya akan masuk ke sini. Ada dua cara untuk mengundang siswa ya. Yang pertama yaitu dengan mengklik join pd.com, kemudian masuk melalui ini NCEBZ ya. Kemudian satu lagi adalah give students a link ya. Nah, di sini kita start class. Nah, kelasnya seperti ini gitu. Nah, kelasnya akan seperti ini. Tadi saya sudah mencoba mengkoneksikan dengan menggunakan link. Dan ini dia hasilnya. Bukan presentation. Ini dia. Ini merupakan tampilan di murid ya. Tadi ada slide-nya 7, di sini aja 7. Kita lihat di sini. Nah, ini dashboard guru gitu, dashboardnya saya. Ingat, ini adalah kode dari kelas ini. Kalau Anda biasa menggunakan Quizzes atau Kahoot, mungkin tahapan untuk masuknya hampir sama seperti itu ya. Jadi kita masuk ke website dulu, kemudian kita masukkan ke kodenya gitu. Nah, ini modenya presenting, artinya ini sedang tampil seperti itu. Ya. Di 3 titik di sini ada beberapa di sini ya. Make full screen, kita bisa buat full screen atau open dashboard in new window. Ya, ini premium, open dashboard in new device ya. Dan turn on student pace. Jadi kalau kita klik ini turn on student pace, mereka bisa bekerja walaupun tidak secara real time, walaupun tidak secara sinkronus dengan kita gitu. Ini untuk end of this session. Oke, sekarang kita masuk saja langsung ke slide pertama. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal ya. Belum ada respons, no response. Kita masuk ke bentuk murid, ke muridnya. Ini sudah masuk ke sini langsung ya. Karena kita tadi yang mengendalikan, ingat ini sinkronus, real time. Kalau misalnya dia tidak secara real time, mereka bisa langsung mengikuti atau mereka bisa langsung bekerja di PowerPoint-nya mereka. Tuh. Nah, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal, kita klik ini 17 Agustus. Kita lihat
di presentation session. Satu dari satu response. Kita bisa lihat di sini show response, ya. Kita lihat. Nah, ini kita bisa lihat berapa jawaban yang benar, ya. Jadi misalnya kalau jawabannya 1, ada 10 murid, maka di sini akan kelihatan ya jawaban-jawaban dari anak-anak murid itu gitu. Kita hide dulu. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini akan mengikuti ya di device-nya mereka. Pertanyaan kedua, provinsi di Indonesia ibu kotanya Medan adalah. Jadi misalnya ini di punya mereka, lihat students drag the icon, katanya drag the icon. Oke, jadi misalnya ini saya drag ke sekitar sini. Oke, gitu. Oke, sudah masuk. Kita bisa masuk ke presentation session. Oke. Show response. Nah, ini dia jawaban dari murid ya. Nanti mungkin bisa di sini, sana, sini itu. Jadi ya demikianlah untuk yang ini, untuk pertanyaan yang drag icon. Next question, ya pertanyaan. Menurut kamu apakah arti dari kemerdekaan? Kita lihat punya murid. Apakah arti dari kemerdekaan? Misalnya mereka tulis kemerdekaan adalah bla 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 bla. Oke. Sudah masuk ya, atau bisa add another response. Menurut saya sih gitu. Saya begitu gitu misalnya. Nah, masuk. Oke, sekarang kita lihat dalam bentuk guru. Presentation. Oke, show response. Nah, ini ada response. Nah, satu hal yang harus kita ingat ya, jadi pada saat respons ini, kan ini ada kemungkinan kita akan menampilkannya di projector. Nah, jawaban-jawaban yang ada di sini adalah anonymous, artinya nama murid tidak akan tampil seperti itu. Ya, karena kan ini presentasi bukan ujian, seperti itu. Jadi, ini yang membuat dia murid-murid tetap engage, tetap berinteraksi dengan kita selama presentasi berlangsung. Jadi sekali lagi ini bukan ujian ya Bapak Ibu teman-teman pendidik, tapi bagaimana upaya kita agar presentasi kita interaktif seperti itu ya. Hide response. Nah, kemudian yang terakhir pertanyaannya belum ya 4. 5. Perhatikan fakta berikut. Ya, kita lihat perhatikan fakta berikut. Salah. Oke, nah ini dia. Tadi kan kita mensisipkan ini website, jadi mereka nggak perlu buka website lagi. Nah, websitenya sudah ada di sini. Oke, nah kemudian selanjutnya, nah ini dia dalam bentuk periodic table of elements. Ya, maka mereka bisa, misalnya kita minta, coba menurut kalian yang manakah misalnya kalsium? Coba lingkari yang mana kalsium. Nah, misalnya mereka ini tampilan di murid-murid, maka mereka bisa menggunakan highlight ataupun pen ini misalnya menggunakan merah. Oke, terus mereka bisa melingkari seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang mana misalnya natrium seperti itu, mereka bisa lingkari juga seperti itu ya. Nah, ini jadi kita bisa dalam mengajarkan ini pun jadi interaktif dengan mereka seperti itu. Jadi mereka tidak hanya diam aja mendengarkan presentasi kita, tapi mereka juga ikut andil dalam jalannya presentasi tersebut. Nah, kita lihat presentation session, kita lihat show response. Nah, ini dia seperti ini. Jadi kita bisa tampilkan juga di kelas di projector. Menurut kalian seperti ini. Kemudian kita bisa langsung menambahkan penjelasan selanjutnya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang terakhir, 7 of 7. Draw or type 2 things you already know about today's topic. Ya, jadi disuruh mereka menggambarkan apa materi hari ini yang sudah mereka tahu. Misalnya mereka mau gambar matahari, ya, misalnya hari ini kita akan belajar tentang matahari. Jadi mereka bisa menggambar dulu atau bulan sabit dan lain sebagainya ya. Berhubungan dengan pelajaran lah, ini sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Oke, nah kalau sudah selesai ya udah gitu. Nah, ini merupakan interaksi dari device-nya si siswa dan inilah punya kita. So, response. Jadi, selama presentasi ini berlangsung, kita bisa tetap berinteraksi dengan anak didik gitu ya. Tidak hanya satu arah, tetapi jadinya dua arah. Mereka juga ikut dalam presentasi ini ya memberikan apa yang ada dalam pikiran mereka seperti itu. Apa yang pendapat mereka tentang presentasi berikut gitu. Kita end.
Nah, di sini setelah di end, kita bisa namakan sesi ini ya untuk mereview responnya nanti atau mengakhiri tanpa nama ya. Saya tanpa nama saja dulu sekali ini. Oke, kemudian presentation ended. Kita kembali lagi masuk ke sininya gitu, ke materi Peer Deck-nya. Nah, saya rasa Bapak Ibu demikian dulu contoh dari bagaimana menggunakan Peer Deck untuk presentasi kita lebih interaktif. Bagaimana? Tentu saja menggunakan Peer Deck sangat mudah, bukan? Saya lihat semakin banyak pendidik yang semakin tech savvy ya, yang semakin menguasai teknologi, dan ya tentu saja itu sangat menyenangkan. Dan salah satunya yaitu penggunaan Peer Deck ini. Untuk itu selamat mencoba menggunakan Peer Deck di presentasi online Anda. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, klik lonceng, dan juga komen kira-kira apa lagi yang mau kita review dan demonstrasikan sama-sama di channel ini.